Selamat pagi Pak Ferdi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan topik kenapa kita selalu merasa kurang dan bagaimana caranya agar kita merasa cukup dan juga nyaman. Oke, pertama-tama pernah nggak sih kalau misalkan kalian merasa kalau kok hidup aku gini-gini aja ya, kok aku belum punya A, B, C, aku belum punya ini itu. Nah sebenarnya padahal kalau misalkan kita pikirin lagi, hidup kita tuh nggak seburuk itu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, kita itu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, setiap hari itu kan kita lihat media sosial, kita buka TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Kita ngeliat orang-orang tuh udah liburan, punya pasangan, punya bisnis, punya ini, punya itu, dan lain-lain. Dan akhirnya standar hidup kita, standar bahagia kita itu berubah dari yang apa yang aku punya bergeser jadi apa yang orang lain punya dan aku belum punya. Dan itu bukan mindset yang bagus. Akhirnya kita akan terlalu nge-pressure diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah kita tuh terlalu fokus kepada kekurangan dan bukan keberuntungan. Misal, kita dapat nilai 85. Yang di otak kita itu, kenapa nggak 95 aja? Atau kita tuh punya keluarga, teman, punya pendidikan yang baik. Tapi yang kita pikirin malah, kok aku belum punya misal iPhone versi terbaru, aku belum punya uang segini. Dan akhirnya lama-lama tuh otak kita akan terlalu fokus nyari kekurangan-kekurangan kita, malah sibuk nyari kesalahan dan bukan berfokus pada hal-hal yang sebenarnya udah kita punya. Yang ketiga, kadang tuh kita nggak jelas dengan definisi cukup kita. Kalau misalkan ditanya kapan kamu akan merasa cukup, kita tuh cenderung bakal kalau udah sukses pasti jawabannya gitu kan. Nah tapi standar sukses itu semana? Karena kadang orang-orang yang udah sukses pun pastinya pengen berkembang lagi dan lagi. Sebenarnya itu bukan mindset yang buruk, tapi tergantung gimana kita meregulasi emosi kita. Nah kalau misalkan kita gak mampu melakukan hal itu dengan baik, ujung-ujungnya hidup itu kayak hidup kita itu jadi kayak punya garis finish yang terus-terusan maju. Jadi gak ada finishnya. Padahal kita juga harus ingat untuk hidup untuk diri kita sendiri. Terus jangan terlalu nge-pressure dan mungkin lebih enjoy aja pembawaannya. Nah selanjutnya, gimana cara kita biar bisa merasa cukup dan nyaman? Mungkin ini pertama-tama kita mulai dari hal yang kedengarannya sepele. Mungkin kalau misalkan kita bisa terapin di kebiasaan kecil, kayak misal setiap hari sebelum tidur kita pikirin apa aja sih yang bikin aku senang hari ini, apa aja hal yang bisa aku syukurin hari ini. Mungkin dari hal-hal kecil kayak hari ini bisa berangkat kuliah, hari ini bisa makan enak. Kedengarannya sepele banget kan, tapi sebenarnya itu bakal ngebantu otak kita buat fokus ke hal-hal yang positif dibandingkan ke yang negatif, dan itu akan berdampak baik dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu kita mungkin harus stop membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin untuk membandingkan diri dengan orang lain sebagai motivasi itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ubah mindsetnya dari yang kayak kok dia bisa dan aku nggak bisa, tapi kita ganti jadi oh mungkin jalan aku emang beda, dia bisa tapi mungkin aku bisa juga tapi mungkin di jalan yang lain, entah beda bidang atau semacamnya. Yang ketiga adalah mungkin kita harus belajar mengapresiasi diri kita dari hal-hal kecil. Misalnya kayak kalau misalkan progres kecil yang kita lakukan, kita boleh nge-treat diri kita, misal makan-makan di luar atau ngebeliin kado buat diri sendiri. Jadi kayak hidup kita tuh juga menghargai proses dan bukan hanya berorientasi pada hasil. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian ngerasa belum cukup, mungkin bisa diterapin hal-hal yang tadi aku sebutin. Dan itu kan cukup mudah ya, sangat mudah justru dari hal-hal kecil. Dengan begitu kita tuh hidup bukan hanya sebatas ngelihat pencapaian kita, tapi hidup sebagai kita manusia sewajarnya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.